Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama salli Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam kedua kita bertemu di tempat yang baik dengan tujuan dan maksud yang baik pula. Mudah-mudahan kita akan terus dipertemukan oleh Allah dalam rangka mencari siraman rohani dan mencari pula jalan yang paling dekat yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan dan keindahan di dalam hidup yang sebentar ini. Ma'asyiral muslimin, majlis yang lalu telah saya terangkan tentang al-ihsan, di mana Allah mencintai orang yang mengerjakan sesuatu dengan teliti, dengan baik, sempurna. Innallaha yuhibbul muhsinin. Antara lain bagaimana kita menjadi seorang yang muhsin dalam bergaul dengan teman dan juga dalam beribadah. Yakni dalam ibadah ini kita mesti konsentrasi seluruh fikiran kita menghadap kepada Allah, menghadap dalam landasan tauhid yang murni, supaya ibadah kita cepat berhasil. Kalau majelis ibadah, kalau majelis pengajian ini adalah ibadah, maka kita harus memusatkan seluruh fikiran kita menuju kepada Allah untuk mencari keridhaannya, untuk mengamalkan sesuatu yang disenangi oleh Allah, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang disayangi oleh Allah, sebagaimana isi pengajian yang baru lalu. Sayyidina Musa alaihissalam diriwayatkan pernah didatangi oleh salah seorang Bani Israel dari murid-muridnya Isa, pengikut-pengikut beliau alaihissalam, berkata kepada Musa, "Ya Musa, aku ini telah 14 tahun mendoa, memohon sesuatu daripada Allah. Namun sayang, 14 tahun saya tidak mendapat sambutan dan jawaban daripada Allah. Artinya 14 tahun saya berdoa, tetapi permohonanku tidak dikabulkan oleh Allah. Mengapa demikian ya Musa?" Musa menghadap kepada Allah sambil bertanya, "Ya Rabbi, hambamu fulan datang kepadaku menanyakan bahwa dia 14 tahun mendoa, memohon sesuatu, tapi engkau tidak terima. Dia belum mendapat hasil jawaban doa itu." Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa, "Ya Musa, katakan padanya, bagaimana aku menerima doanya, sedang waktu dia mendoa, pikirannya bercabang ke rumah tangganya, ke kambing-kambing yang dia gembala, kepada harta kekayaannya. Tidak pernah konsentrasi, artinya tidak pernah memusatkan perhatiannya kepadaku." Karenanya saudara-saudara, kita malam ini dan seterusnya, marilah kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang bisa konsentrasi. Kalau di dalam menghadap ibadah, kalau kita sholat, maka kita tidak boleh memikirkan apa-apa. Sebelum sholat itu mesti kita jauhkan segala pikiran duniawi ke tempat di mana kita nanti akan mencari dunia yang fana itu. Tapi kita menghadap kepada Allah, antara lain dengan keyakinan bahwa salatku ini diterima oleh Allah, bahwa permohonanku ini diterima oleh Allah.
bahwa ibadahku ini diterima oleh Allah, itu antara lain konsentrasi di dalam doa dan ibadah. Itu termasuk esens, termasuk roh dan patinya ibadah itu. Ibadah tanpa konsentrasi berarti sama dengan seorang bicara tidak ngerti apa yang dibicarakan, tidak sadar siapa yang dihadapi. Ma'asyiral muslimin, sungguh aneh kalau kita menghadapi seorang biasa tapi berpangkat. Kita pusatkan kita punya pikiran dan pembicaraan itu, kita hati-hati supaya tidak keseleo lidah kita. Begitu rupa kita hati-hati, namun menghadap kepada Malikul Muluk, Maharaja diraja dari segala jagat raya ini, tanpa pikiran. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, pikiran kita ke dapur, ke pentilnya sepeda, ke barang-barang yang tidak ada harganya sama sekali, dan disitulah yang kita pikirkan, sehingga akhirnya ibadah itu hampa. Karenanya disinilah saya akan mengajak saudara-saudara mulai membaca diktat yang ada di tangan saudara-saudara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ada yang kita lupakan, yaitu dalam pengajian-pengajian yang lalu kita membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Saya kira saudara-saudara tidak keberatan kalau kita semua membaca salawat dan salam kepada Nabi SAW, karena beliaulah imam kita, beliaulah yang menjadi sebab hidayah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar عدد نعم الله وإفضاله. قال يحيى بن معاذ سقم الجسد بالأوجاع وسقم القلوب بالذنوب، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه فكذلك القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب. Yahya ibn Mu'adz berkata, penyakit-penyakit tubuh dapat dirasakan dengan nyeri dan ngilu, sedang penyakit roh dari akibat-akibat dosa. Dan sebagaimana nafsu makan hilang di waktu masih sakit, waktu badan kita masih sakit, maka demikian juga roh tidak bisa merasakan lezatnya ibadah disebabkan perbuatan-perbuatan dosa. Suatu perumpamaan yang indah dari Yahya ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, berkata, diumpamakan roh dan jasad yang pada hakikatnya nyata, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini roh dengan jasad, dua-duanya memerlukan makan, dua-duanya bisa sakit, dua-duanya memerlukan vitamin, dua-duanya bisa lemah dan bisa juga sehat. Badan kasar, yaitu tubuh kita ini, sehat kalau kita kasih dia makanan yang cukup, vitamin cukup. Tetapi roh kita juga bisa sehat kalau kita kasih dia makanan yang cukup. Sebagaimana saya sebutkan dalam pengajian sebelum ini, zikrullah,
pengajian, baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafsir ayat-ayat kitab Al-Quran, itu menyegarkan roh. Kalau roh kita segar, ada tanda-tandanya. Kalau badan kita sakit, ada tanda-tandanya. Yahya mengatakan nyilu, sakit, jarem, itu namanya sakit badan akibat flu atau akibat malaria atau akibat TBC. Itu semua kita bisa rasakan. Tetapi akibat daripada sakit malaria, kita biasanya tidak nafsu makan. Betul? Tidak ada seorang sakit demam lalu makan nafsu, itu jarang, bahkan hampir tidak ada. Kata Yahya, begitu juga roh. Kalau roh sedang sakit atau roh tidak sehat, ibadahnya tidak ada rasanya, tidak nafsu ibadah. Apa yang menyebabkan penyakit roh? Dosa. Nyatanya sekarang ini, saudara-saudara, semua manusia ini berdosa. Dan kita harus mengakui bahwa kita semua ini berdosa, tanpa kecuali. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang sadar bahwa dia berdosa dan dia minta maaf, ampun, taubat daripada Allah. Langsung dia berhubungan dengan Allah. Langsung, kalau perlu seperti kita interlokal untuk meralat satu artikel yang kita kirimkan salah satu surat kabar jauh. Karena ralat itu berbahaya, saya sendiri misalnya akan terus interlokal, segera kepada redaksi supaya saya punya alinea pasal sekian jangan dimuat, coret, itu ralat. Kalau saya meralat satu kata daripada suatu artikel, karena saya khawatir bahwa kesalahan itu mengakibatkan kepada saya sesuatu yang berbahaya, mengapa saya tidak ralat perbuatan saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Justru dia yang menciptakan saya, justru dia yang berhak untuk menindakkan segala yang dia mau kepada saya kalau saya tidak segera sadar dan tidak segera menyadarkan. Itu ralat, itu namanya taubah, minta maaf, supaya kita segera merasakan lezat ibadah ini. Saya tidak tedeng aling-aling untuk mengatakan bahwa jarang ketemu manusia yang bisa mengatakan saya merasa lezat sembahyang, sholat. Jarang saya ketemu orang yang mengatakan saya sudah merasakan sholat ini seperti saya mendapatkan suatu nikmat yang besar. Sebab apa? Lezat ibadah berkurang karena tumpuan dosa belum kita bereskan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sakit malaria tidak suka makan, tidak doyan makan, tidak nafsu makan, juga orang dosanya banyak, tidak nafsu ibadah. Obatnya ya dihilangkan penyakitnya. Juga penyakit tubuh, ya malarianya dihilangkan. Nanti kalau malarianya hilang, mulutnya tidak pahit lagi, insya Allah dia nafsu makan. Kalau rohnya sudah tersepuh, bersih, sudah dicanai sampai dia betul-betul bercahaya, tidak ada debu, tidak ada kotoran, nanti dia akan sadar siapa yang dihadapi dan merasakan. Ada salah seorang ulama, kalau sholat itu sampai tidak berasa apa sekitarnya, tidak dengar lagi siapa yang bicara di sekitarnya. Sebab apa? Sebab begitu dia merasa lezat munajat. Kadang-kadang orang datang ke rumahnya mengatakan, tadi ada begini terjadi di muka pintu rumahmu. Dia katakan, saya tidak dengar apa-apa. Ini namanya lazzatul munajah.
Ini dicari oleh orang. Ini menjadi satu prinsip buat seorang yang betul-betul mengerti siapa yang dihadapi. Dia perlu sekali mendatangkan satu inspirasi yang kuat dan senang, lezat berhadapan dengan Allah. Ini yang kita perlu cari di zaman ini. Karena kita tidak dapat kesenangan dalam menghadap pada Allah, tidak dapat kesenangan dalam beribadah, maka kesenangan kita berpindah ke arah lain. Ke bioskop, duduk main catur, membuang waktu. So kita anggap itulah lezatnya kita main catur. Ada yang main burung, ada yang main golf, ada yang main pingpong. Sebab lezatnya yang utama dan pertama, yang karenanya dia dihidupkan, tidak ketemu. Kalau sudah ketemu itu tidak akan melihat yang lain sama sekali. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah saya ceritakan dalam salah satu majelis pengajian di Jami'. Diminta oleh khalifah, oleh Amirul Mukminin, akan digenangi emas dan berlian. Rabi'ah mengatakan, maaf, saya tidak merasa ada sesuatu yang saya cari di dunia. Saya cukup senang, saya cukup merasa puas dalam kehidupan ini. Menolak lamaran Amirul Mukminin ini. Datang orang-orang yang merupakan setengah penghubung, ya Rabi'ah, ajibi Amirul Mukminin. Sambutlah uluran tangan Amirul Mukminin untuk mempersuntingkan Anda menjadi istri permaisurinya. Dia bilang, jangan terlalu membuang waktuku. Saya merasa kehilangan detik-detik senang dalam hidup kalau saya bicara terlalu lama. Katakan padanya, tidak usah bicara tentang hal itu. Saya tidak butuh apa-apa di dunia. Sudah puas dan senang saya dengan al-ibadah. Ini masalah yang dicari oleh orang-orang arif di zaman dulu sampai sekarang. Tapi oleh karena masalah ini tidak pernah dibicarakan orang, menjadilah masalah ini masalah aneh. Kalau ada orang bilang saya berasa senang waktu sholat itu, makanya saya sholat 20-30 rakaat sunnahnya tiap hari, itu orang heran, ajib. Iso kroso senang ibadah. Ya apalah rasanya. Masalah aneh itu seperti. Nah, ini dosanya saja dikikis, dibersihkan. Nanti mulai dia timbul rasa senang untuk ibadah. Saya kira apa yang pernah dialami oleh Yahya ibnu Mu'adz perlu juga kita coba, saudara-saudara sekali-sekali. InsyaAllah kita mulai besok mencoba mengurangi perbuatan dosa dan meminta maaf tentang dosa-dosa yang lampau. Mudah-mudahan lazat ibadah kita ini akan segera kita rasakan. Kita pindah kepada acara kedua, yaitu kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala Ali bin Abi Talib, la yanzilu bala'un illa bi dzamb wa la yartafi'u illa bi taubah. Padat ini kalam. Ini kalimat-kalimat pendek, tapi isinya, maksudnya padat. Dan ini merupakan suatu yang perlu kita bicarakan di hari-hari seperti ini. Dia bilang, tidak pernah balak diturunkan oleh Allah, melainkan karena adanya dosa-dosa. Jadi sebenarnya Allah itu laisa bidhallamin lil 'abid. Allah itu sudah sejak mencipta Adam, nenek kita yang pertama itu, mengatakan, Adam, kami ini jadikan kamu ini khalifah fil ard. Malah ini diproklamirkan kepada seluruh penduduk langit, yaitu malaikat. Hei para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami Allah akan menjadikan sesuatu khalifah di bumi. Tugasnya ibadah dan memakmurkan bumiku itu. Sejak itu Allah tidak pernah mempunyai keinginan untuk menyiksa hamba-hambanya yang sengaja dilahirkan, dikasih rezeki, fasilitas-fasilitas yang tidak bisa dicatat dalam album-album sak dunia ini.
fasilitas sudah cukup lengkap. Maksudnya Allah untuk beribadah. Tidak mungkin dia akan menurunkan siksa. Tetapi kalau siksa turun, ketahuilah bahwa itu ada dosa yang dikerjakan oleh manusia atau oleh massa, oleh 1-2 orang saja kadang-kadang mendatangkan bala. Apalagi kalau yang mengerjakan dosa ini satu kota, apalagi satu negara, semuanya mengerjakan dosa itu. Bagaimana bala tidak akan turun? Kalau sudah turun bala, kita mulai menjerit. Ini sekarang belum 2 bulan musim kemarau ini, orang sudah di mana-mana sambat kurang air. Ini belum apa-apa. Ada kemarau 7 tahun berturut-turut, seperti Al-Quran menyebutkan di zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam. 7 tahun berturut-turut musim kering yang dahsyat. 7 sinina da'aba. Sampai Nabi dalam doanya kepada satu kaum yang betul-betul mengacau, dia bilang, Allahumma ja'alha alaihim sininan kasini Yusuf. Paceklik. Sekarang kita mulai merasakan itu paceklik. Mulai, belum apa-apa ya. Tapi kita mesti bertanya, kenapa Allah menurun? Apa berhak saya atau saudara bertanya, ya Allah, kenapa engkau turunkan paceklik kepada negara kami yang makmur ini? Kenapa ini Indonesia yang kaya raya engkau jadikan ada tempat-tempat yang sudah mulai keserang paceklik? Apa berhak? Tidak. Kita tidak berhak menanyakan demikian. Tetapi kita berhak menanyakan, apa salah kami ini? Apa salah kita? Mesti ada salah. Mesti ada kesalahan. Dan tidak mungkin Allah menurunkan bala karena dendamnya Allah kepada hambanya. Abadan, abadan, abadan. Tidak pernah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bala karena ada dosa. Dan kata Sayyidina Ali, wala yartafi'u illa bitaubah. Itu bala tidak akan diangkat kembali oleh Allah, dipulihkan normal kembali, kecuali kalau kita sudah tobat. Tobat massal, artinya seluruh lapisan masyarakat sama-sama bertobat, dipelopori oleh ummah yad'una ilal khair, oleh kelompok-kelompok yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya saudara jangan bosan kalau mendengar orang amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah saudara. Itu tandanya Allah masih ingat kepada kita dengan kebaikannya. Ada umat yang dicabut semangat, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar ini dicabut oleh Allah. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Mumbullah ini maksiat. Kalau sudah begitu, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nanti kami sekali ringkus, sekali mereka lenyap. Ingat kaum Nabi Allah Nuh, ingat kaum Nabi Allah Saleh, ingat kaum Nabi Allah Lut, dan begitu seterusnya. Itu Quran adalah indeks, fihrisnya, isi dunia itu, isi sejarah dunia, isi petunjuk-petunjuk itu Quran, indeks. Jadi kalau kita salah, kita mesti tahu kesalahan kita. Bala turun karena dosa sudah mulai dikerjakan. Sekarang dosa itu malah bukan ada dosa yang dikerjakan oleh seorang sembunyi-sembunyi. Itu dosa model sekarang ini, dosa orang yang memproklamirkan dosanya, mengadvertensikan dosa dan bentuk dosa, lalu mengadvertensikan macam-macam alat dan obat yang berbahaya dan baik, mengadvertensikan kata-kata yang kotor, mengadvertensikan sejarah atau kejadian-kejadian yang mesum supaya yang lain juga ikut. Jadi itu semuanya didemonstrasikan orang yang jalan dengan pakaian-pakaian tidak sopan. Demonstrasi sekarang ini, ratu-ratu kecantikan dan macam-macam, supaya umat itu juga
terjerumus semuanya di situ. Ini kepintaran setan di zaman ini dan kelihayannya di dalam membujuki umat manusia supaya mereka nanti akhirnya bingung, tidak ketemu jalan kepada Allah, sumpek, akhirnya diturunkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang mengerjakan dosa sembunyi-sembunyi, lalu dia merasakan itu dan minta maaf kepada Allah. Ini lumayan. Ada orang yang mengerjakan dosa di muka umum. Ada orang yang mengerjakan dosa di muka umum dan mengajak orang lain mengikut supaya berbuat dosa seperti dia. Ini tingkatannya juga lain. Caranya bertobat juga mesti lain. La yanzilu bala'un illa bidhanb wa la yartafi'u illa bitaubah. Al-Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aisarun nasi hisaban yawmal qiyamah alladhina yuhasibuna anfusahum lillahi azza wa jalla fid dunya wa innama yadkhulu al-hisabu yawmal qiyamah ala alladhina jazafu al-umura fid dunya ittakhadhuha ala ghairi muhasabah fawajadu Allah azza wa jalla qad ahsa alaihim mathaqil adh-dharr thumma qara' ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Berkata Al-Hasan Al-Basri, paling ringannya perhitungan terhadap seorang hamba Allah di hari kiamat adalah seorang hamba yang sudah biasa di dunia memperhitungkan dirinya. Artinya, segala yang dia cita-citakan, segala yang dia fikirkan, itu semuanya sudah dites, dicoba, dicocokkan dengan firman Allah. Kalau cocok dikerjakan, tidak cocok ditinggal. Ini namanya perhitungan. Jadi langkahnya, tindak tanduknya, sepak terjangnya, semuanya sudah diperhitungkan. Klop dengan yang dimaukan oleh Allah, klop yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Orang ini kalau mati, dia sudah apa lagi? Apa yang mesti diperhitungkan? Dia sudah biasa memperhitungkan diri. Hitungannya di sana, perhitungannya ringan. Hisabnya paling ringan. Sebab sudah hati-hati. Tetapi ada manusia sembrono. Dia bertindak secara semaunya tanpa ada perhitungan. Iki kok ya apa? Akibatnya bagaimana? Apakah Allah senang dengan tindakan ini atau tidak? Asal mempunyai pikiran sesuatu untuk berbuat, dia kerjakan. Orang ini nanti akan terkejut. Dihadapkan di muka satu timbangan atau neraca yang kalau semut naik di atas neraca itu dia bergerak. Ini timbangan apa ini? Di dunia belum ada timbangan yang dzarrah. Malah ini sebetulnya saya tafsirkan semut ini adalah supaya dekat pada pikiran kita. Padahal zarrah itu atom. Atom itu tidak ada bobotnya. Tapi kalau di sisi Allah, di hari mahsyar, itu timbangan itu atom itu satu. Zarrah itu timbangan bergerak. Apalagi gelondongannya besar-besar daripada dosa-dosa yang kita kerjakan. Makan hartanya anak yatim, berbuat mesum dan sebagainya, wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada itu. Itu bagaimana dia nanti terkejutnya melihat itu nanti. Itu timbangan-timbangan, bukan sembarang timbangan. Lantas Al-Hasan Al-Basri membaca, ingat dia kepada ayat ini. Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wahai, celakalah kami menghadapi neraca dan buku yang menghitung segala yang kecil dan besar. Tidak ada yang luput sama sekali. Ya sudah terang, dia tidak pernah pergi ke situ. Jadi sekali dihadapkan di muka satu perhitungan, dia kaget. Sama dengan orang yang berdagang tidak pakai buku. Sekali dia menghadapi akuntan dengan tukang pajak, dengan pegawai pajak, dia kaget. Sebab diminta, mana bukumu? Ini pengeluarannya berapa? Ini saudara jual berapa? Mana segelnya?
Saudara beli dari mana? Mana kwitansinya? Allah, nangis ini orang, sudah pasti nangis. Biasa cul-culan kerja sak maunya. Uangnya orang dimakan, iya sudah utang katanya tidak ada, sudah saya bayar. Biasa gitu, kena satu kali. Didatangi oleh orang yang kena memperhitungkan, terang dia pasti terkejut. Apalagi dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, 3 fatsal ini perlu kita camkan malam ini. Kita jadikan suatu tambahan